Belum dianimasi. Kaidah ke-47 kata Syekh al-qaidatu sabiatu wal arbaun al-wajibu bin nadri yulhaqu bil wajib bis syar'. Sesuatu yang wajib karena nazar disamakan dengan sesuatu yang wajib atau yang diwajibkan oleh syariat. Dari sisi syarat-syaratnya misalnya, dan dari sisi dia lebih didahulukan daripada yang sunnah misalnya. Misalnya nanti akan dicontohkan oleh Syekh adalah puasa nazar itu sama dengan puasa wajib. Di antara konsekuensinya adalah puasa yang di puasa Ramadan misalnya dari sisi kewajibannya, di antara konsekuensinya adalah harus disyaratkan, diniatkan puasa nazar itu sebelum terbit fajar. Kalau puasa sunnah kan menurut pendapat yang paling kuat boleh diniatkan ketika sudah pagi. Nah, kemudian kalau kita punya puasa nazar dan mau melakukan puasa sunnah, maka jelas kita dahulukan puasa nazar dulu, karena puasa nazar itu hukumnya wajib. Kata Syekh, al-wajibu bin nazri yulhaqu bil wajib bis syara'. Ini maksud dari kaidah yang ke-47 ini. Singkat aja sih penjelasan Syekh. Al-qaidatu sabiatu wal arbaun al-wajibu bin nadri yulhaqu bil wajibi bis syar'. Kata Syekh, lianna qaulahu sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, karena perkataan sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, atau dalam Sahih Bukhari kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk mentaati Allah, maka hendaknya dia mentaatinya. Berarti wajib menunaikan nazar itu. Dan kalau nazar itu berupa ketaatan. Lanjutan hadisnya, wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi, kata Rasulullah. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan dia bermaksiat kepada Allah, yaitu dia harus membatalkan nazarnya atau membayar kafarah nazarnya. Hadis ini kata Syekh, ya dulu ala anna majran nadri majrab ma wajaba 'alal abdi biduni ijabin ala nafsihi. Hadis ini menunjukkan bahwa nazar itu, majra itu asalnya aliran atau jalannya, nazar itu sama dengan apa yang wajib kepada seseorang tanpa dia wajibkan pada dirinya sendiri. Maksudnya apa yang diwajibkan oleh syariat. Kalau nazar itu kan asalnya tidak diwajibkan oleh syariat. Jadi kewajiban tambahan yang orang yang bernazar itu sendiri yang mewajibkannya pada dirinya. Sebelum dia mengucapkan nazar misalnya, tidak wajib untuk melakukan puasa misalnya atau umroh. Ketika seorang bernazar untuk umroh, maka umrohnya itu jadi wajib. Misalnya kalau saya lulus dan jadi manajer misalnya di sebuah perusahaan besar, maka gaji pertama saya langsung pakai untuk bahkan berangkat umroh, atau saya akan berangkat umroh. Nah, ini jadi wajib dia berangkat karena dia nazarkan. Kalau tidak dia nazarkan, asalnya tidak wajib. Itu berarti dia mewajibkan sesuatu pada dirinya sendiri. Kalau nazarnya yang mutlak seperti tadi, atau mutlak tidak mensyaratkan apa-apa, kalau mensyaratkan seperti tadi itu makruh hukumnya. Kalau saya diterima begini, saya akan puasa, saya akan haji, saya akan bersedekah, ini nazar yang makruh untuk diucapkan. Tapi kalau sekarang mengatakan saya akan puasa 1 pekan untuk Allah, insya Allah selama hari-hari pertama di bulan Zulhijjah, ini nazar yang kata para ulama dianjurkan seperti nazar yang mutlak yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla,
para pelakunya. Wal yufu nuzurahum, kata Allah, hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka. Dalam ayat lain Allah mengatakan yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Jadi kita kembali kepada pembahasan hadis ini. Kata Syekh menunjukkan bahwa nazar itu sama dengan apa yang diwajibkan oleh syariat. Fa idza nazara salatan wa atlaqa, jika seseorang itu bernazar untuk salat tanpa menyebutkan berapa rakaat, kapan waktunya, mutlak aja dia mengatakan saya bernazar mau salat karena Allah, maka kata si fa aqalluha raka'atan, minimal dia harus salatnya 2 rakaat. Karena itu salatnya wajib minimal 2 rakaat kan? Itu minimal salatnya wajib. Yang maksimal adalah 4 rakaat. Wa yalzamuhu, dan dia harus, karena nazar itu sekarang salatnya ini jadi salat wajib dengan nazar, dia harus mengikuti rukun-rukun atau syarat-syarat salat yang wajib. Kata Syekh, yalzamuhu an yusalliha qa'iman, dia wajib untuk melakukan salat nazarnya itu dalam keadaan berdiri kalau dia mampu, kal fardi, seperti salat yang wajib, karena dia salatnya yang dia nazarkan tidak jadi salat yang wajib. Tidak boleh dia melakukannya sambil duduk atau sambil berbaring kalau dia mampu untuk berdiri, karena bukan salat sunnah. Wa man nazara siyaman, misalnya siapa yang bernazar untuk berpuasa, lazimahu an yubayyita niyata minal lail ka siyamil fard, dia wajib untuk berniat sejak malam atau sebelum terbit fajar, seperti puasa yang fard, puasa wajib. Li'anna nafla siyam yasihu niyatuhu minan nahar, nasihu biniyatin minan nahar, karena kalau puasa sunnah boleh niatnya dari siang hari. Kata Syekh, man nazara salatan wa atlaqaha, siapa yang misalnya juga nazar salat mutlak, tidak sebutkan tempatnya, tidak sebutkan rakaatnya, maka tadi dia harus salat minimal 2 rakaat dan salat sambil berdiri, dan gak boleh dia lakukan di dalam Ka'bah, karena banyak ulama itu yang mengatakan tidak sah salat fardu di dalam Ka'bah. Kalau salat sunnah sah kata mereka, karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Makanya saya dalam penjelasan saya di sini mengatakan siapa yang nazar untuk salat, maka salatnya itu kan salat wajib, dia mutlakan tidak boleh dia lakukan di dalam Ka'bah. Bagi mereka, bagi pendapat yang mengatakan tidak boleh salat fardu di dalam Ka'bah, tapi tidak ada dalil khususnya dalam masalah ini. Nah, sehingga diperdebatkan oleh para ulama, ada yang bolehkan, ada yang tidak boleh. Kalau salat sunnah disepakati boleh, karena oleh Rasulullah SAW, beliau salat sunnah di dalam Ka'bah. Waman alaihi saumu nazrin, di antara cabang pembahasan kaidah ini, siapa yang punya kewajiban puasa nazar, lam yakun lahu an yatanaffala bisyam qabla ada'i nadri, tidak boleh dia puasa sunnah dulu sebelum dia menunaikan nazarnya, karena puasa nazarnya itu puasa wajib, jadi puasa wajib, sehingga dia harus didahulukan daripada puasa sunnah apapun. Ini diantara penjelasan kaidah ini, bahwa yang wajib karena nazar itu secara umum kedudukannya sama dengan yang wajib, yang diwajibkan oleh syariat, wajib dengan ayat Al-Quran atau hadis, misalnya, atau berdasarkan ayat Al-Quran atau berdasarkan hadis. Dalam syariat kewajiban itu ada yang wajib berdasarkan dalil syar'i, seperti perintah salatnya waktu, ada yang wajib karena nazar.
Nah, asalnya tidak wajib kita sebutkan. Dan pembahasan fikih nazar ini kita sudah pernah bahas di kajian fikih al-wajiz. Dalil-dalil menunjukkan bahwa sesuatu yang wajib karena nazar sama atau sejajar dengan yang diwajibkan oleh syariat. Dalam hal hakikatnya, maksudnya kalau puasa misalnya diwajibkan oleh syariat, di antara kewajibannya adalah niatnya itu harus sebelum fajar. Maka puasa nazar juga harus seperti itu. Demikian pula salat tadi. Kalau salat wajib misalnya harus dilakukan dalam keadaan berdiri, bagi yang mampu maka salat nazar juga seperti itu. Kalau nazarnya mutlak, nazar salatnya mutlak, maka minimal dia melakukannya 2 rakaat, karena itu batas minimal salat yang wajib. Dan lebih didahulukan daripada hal misalnya salat nazar salat jelas kita lebih dahulukan salat nazar daripada salat sunnah. Atau nah, puasa, antara puasa nazar dengan puasa sunnah, jelas kita lebih mendahulukan puasa nazar, karena puasa nazar itu hukumnya wajib. Ini yang bermasalah ini. Nah, gak mau masuk ke dalam dia. Bukan itunya, ini masuk turun ke bawah dia. Nah, Masya Allah, mic-nya bermasalah. Tinggal 2 menit. Mana dia masuk ke dalam? Ini harus kan itunya ada yang kayaknya nanti kita lanjutkan ini, kita selesaikan ini aja. Ini sudah kita jelaskan tadi. Di antara contoh penerapan kaidah di atas adalah orang yang bernazar untuk puasa maka harus diniatkan sebelum terbit fajar dan lebih didahulukan daripada puasa-puasa sunnah. Karena lagi bermasalah mic-nya, kita cukupkan dulu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.